secara tenang menikmati karya seni dan sejarah Kota Pahlawan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Jatim Awan kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dan berikut Jatim Awan selengkapnya bersama saya, Anindya. Mengawali Jatim Awan edisi hari ini, kabar terbaru dari aksi pencurian benda bersejarah Museum Cakraningrat Bangkalan. Polisi akhirnya menangkap pelaku pencurian benda bersejarah. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku menjual bagian dari gamelan Ratna Dumilah serta lonceng kuno ke Pasar Loak. Ini es ini ngambil di mana? Hei, esnya ngambil di mana ini? Pres es lo, betul. Inilah HT, 40 tahun warga Pejagan Bangkalan, pelaku pencurian benda bersejarah di Museum Cakraningrat Bangkalan, berupa 1 lonceng kuno, 3 piring kuno peninggalan dinasti Ming, serta puluhan saron, demung, dan peking dari gamelan Ratna Dumilah yang diamankan polisi. Semua barang bersejarah ini diamankan dari kos-kosan daerah Perumda Melaja Bangkalan. Pelaku yang sempat melawan akhirnya ditembak oleh petugas. Penangkapan ini berawal saat polisi tengah berpatroli dan mendapat 2 pelaku tengah membobol laundry kawasan Jokotole, Kelurahan Keraton sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Melihat kedatangan petugas, kedua pelaku tertangkap saat berusaha kabur. Saat digeledah di tempat kos pelaku HT, polisi mendapatkan berbagai macam barang curian, berupa 3 piring kuno dalam tas. Dari hasil pemeriksaan, piring tersebut merupakan hasil curian pelaku di Museum Cakraningrat Bangkalan beberapa waktu lalu. Sedangkan 2 benda bersejarah lain, berupa lonceng kuno dan puluhan saron, demung, serta peking dari gamelan Ratna Dumilah, dijual ke Pasar Loak sebesar 3 juta rupiah. Saat kami melakukan mobiling patroli tertutup, kami dari anggota Opsnal Satreskrim Polres Bangkalan pada saat itu mengetahui atau mencurigai ada 2 pelaku berusaha untuk mencongkel salah satu toko atau salah satu rumah laundry yang ada di Bangkalan. Mengetahui hal tersebut, kami langsung mengamankan kedua pelaku tersebut dan didapati barang bukti berupa obeng, kemudian alat-alat untuk mencongkel lainnya. Kemudian kami mencurigai bahwa kedua orang tersebut pelaku, kemudian kami menuju ke rumah kosnya dan pada saat kami melakukan penggeledahan ditemukan beberapa barang bukti dan 3 piring keramik kuno yang mana barang bukti tersebut merupakan TKP Museum Cakraningrat. Untuk yang 1 teman lagi yang kita amankan itu tidak ikut di TKP Museum Cakraningrat, namun dia melakukan di beberapa TKP berupa bobol toko sama laundry. Dengan tertangkapnya pelaku, polisi menepis adanya keterlibatan orang dalam saat pencurian benda bersejarah di Museum Cakraningrat Bangkalan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dan diancam hukuman 7 tahun penjara. Saat ini, polisi masih menelusuri 2 benda bersejarah lain yang sudah dijual oleh pelaku. Muhammad Sahid, JTV. Pemirsa, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur kembali memeriksa staf notaris sebagai saksi terkait Yayasan Setia Hati Terate. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali keterangan seputar pembuatan akta yayasan yang dibuat tahun 2024. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur kembali memeriksa seorang staf notaris sebagai saksi terkait akta pendirian Yayasan Setia Hati Terate. Kehadiran staf notaris ini untuk memberikan keterangan terkait pembuatan akta Yayasan Setia Hati atau SH Terate nomor 1 tanggal 1 Mei 2025.
Dalam keterangan, saksi diperiksa untuk memastikan seluruh proses hukum dalam pembuatan akte telah sesuai prosedur dan transparan. Kami barusan keluar dari gedung Direskrimum memenuhi panggilan undangan wawancara dari Direskrimum. Kita mendampingi klien kami yang dijadikan saksi di dalam pembuatan akte Yayasan SH Trate. Ada beberapa pihak ataupun diduga dari pihak lain itu mencoba untuk memperkarakan munculnya akte nomor 01 Mei 2024 tersebut. Perlu diketahui pemeriksaan staf notaris ini untuk memperjelas proses pembentukan Yayasan Setia Hati Trate. Hingga kini penyidik masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak terkait dan memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Usraksi Indra, CTV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan dampak pemotongan dana transfer pusat ke Pemprov Jawa Timur. Tetaplah bersama kami di Jatim Awan. Pemirsa, akibat pemotongan dana transfer pusat, pemerintahan Provinsi Jawa Timur akhirnya efisiensi anggaran kegiatan hingga 2,8 triliun rupiah. Langkah ini dilakukan untuk menutup kekurangan fiskal Pemprov Jatim dan penyesuaian yang mencapai 2,1 triliun rupiah. Akibat pemotongan dana transfer pusat, pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya efisiensi anggaran kegiatan hingga 2,8 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Sekda Prof Jatim, Adi Karyono, usai sidang paripurna di DPRD Jatim pada Kamis siang. Saat ini Pemprov Jatim tengah menyesuaikan anggaran sebesar 2,1 triliun rupiah. Program prioritas dan belanja rutin telah diamankan dan melakukan efisiensi kegiatan untuk menutup kekurangan anggaran 2026. Sedangkan anggaran pendidikan sebesar 30% dan kesehatan sebesar 10% dipastikan masih aman tanpa kendala. Namun butuh pengawasan adalah kondisi fiskal kabupaten kota di Jawa Timur. Sebanyak 34 kabupaten dan kota memiliki fiskal rendah dan pendapatan asli daerah yang hanya 250 miliar hingga 500 miliar rupiah. Jadi kita terpaksa harus melakukan penyesuaian 2,1 triliun dan itu menyangkut tentu semua program prioritas, kemudian juga belanja TUSI, tetapi kita sudah amankan untuk urusan yang wajib seperti gaji dan biaya rutin ya. Dan tentu kita akan melakukan efisiensi ya. Dalam setiap kegiatan akan terjadi mungkin yang sebetulnya sangat-sangat efisien. Mandatory spending kurang nggak layak pendidikan sampai di bawah 20%? Oh tidak, selama ini kan mandatory spending pendidikan di atas 30, berkurangnya sedikit ya. Karena dia untuk pendidikan juga masih ada walaupun berkurang sedikit. Kesehatan juga demikian di atas 10 ya. Jadi nggak ada masalah kalau di Jawa Timur ya. Yang mungkin perlu kalian tanya itu ya bagaimana kondisi kabupaten kota yang fiskalnya rendah. Ada 34 kabupaten kota yang pendapatan daerahnya, PAD-nya ya kecil antara 250 sampai 500 miliar tapi belanja gaji 1 triliun. Kekhawatiran muncul saat anggaran belanja kabupaten dan kota mencapai 1 triliun rupiah. Saat ini beberapa daerah di Jawa Timur dengan fiskal mencukupi adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Malang, dan Malang Kota. Ayul Adim, CTV. Pemirsa, seorang oknum kepala desa dan 2 pengurus HIPA di Kabupaten Tuban terseret kasus tindak pidana korupsi. Mereka ditahan karena tak menyetorkan uang hasil lelang TKD dan HIPA milik badan usaha milik desa hingga 1,2 miliar rupiah. Diduga melakukan korupsi, Kepala Desa Kedung Soko, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban bersama 2 pengurus himpunan petani pemakai air atau HIPA akhirnya resmi ditahan pada Kamis sore.
Ketiga tersangka yaitu Ketua HIPA berinisial EP, Bendahara berinisial RW, serta Kepala Desa Kedung Soko berinisial RR. Mereka ditahan Kejaksaan Negeri Tuban karena diduga melakukan tindak pidana korupsi karena tidak menyetorkan uang hasil usaha HIPA milik Bumdesa, serta uang hasil lelang pengelolaan tanah kas desa atau TKD dari tahun 2022 hingga 2024. Akibatnya pemerintah desa mengalami kerugian mencapai 1,2 miliar rupiah. Di mana tersangka EP, RW, dan R diduga bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama secara melawan hukum, tidak melakukan penyetoran secara keseluruhan hasil usaha HIPA Tirto Sandang Pangan Kedung Soko yang sudah berbentuk BUMDes dan hasil lelang pengelolaan TKD Desa Kedung Soko tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 1.290.590.519 rupiah. Belakang dua. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan diancam 5 tahun penjara. Ziki Muhammad, JTV. Pemirsa, kami segera kembali dengan informasi menarik tentang peresmian Premium Shop Sentral Yamaha di Dupak, Surabaya. Tetaplah bersama kami di Jatimawan. Momentum Hari Sumpah Pemuda, PLN sambung listrik gratis 171 masyarakat prasejahtera di Tulungagung. Peringati Hari Pahlawan, PLN berbagi kepedulian. Pemirsa, untuk memberi pengalaman baru bagi pelanggan untuk memilih produk, Yamaha Motor Jawa Timur akhirnya meresmikan Premium Shop Sentral Yamaha Dupak di Surabaya. Dengan dibukanya Premium Shop Sentral ini diharapkan mampu memberi layanan dan kepuasan bagi pelanggan. Yamaha Motor Jawa Timur dari PT Surya Timur Sakti Jawa Timur atau STSJ
akhirnya meresmikan Premium Shop Sentral Yamaha Dupak di kawasan Raya Dupak, Surabaya pada Kamis 23 Oktober 2025. Peresmian Premium Shop Sentral ini dihadiri oleh Dionysius Betty, Presiden Director and CEO Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Presiden Direktur STSJ Yamaha Robert Tansil, Direktur PT STSJ Yamaha Erwin Tansil, serta jajaran owner dealer Yamaha. Dibukanya Premium Shop ini untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal terhadap pelanggan. Tak hanya sekadar menampilkan produk, namun memberi pengalaman menarik bagi customer dalam memilih produk. Di Premium Shop ini, produk-produk andalan Yamaha ditampilkan lebih menarik yang terbagi dalam kategori aktif, premium, fashionable, dan exciting. Semua produk dalam kategori ini telah disediakan barcode untuk kemudahan pelanggan saat mencari informasi produk. Tujuan utamanya itu konsepnya ini yang berbeda dengan dealer yang biasa. Artinya adalah yang pertama konsepnya ini lebih modern, ya, lebih modern, lebih eksklusif, ya. Terus kita fokusnya pada customer experience-nya. Jadi orang berbelanja harapannya ke dealer yang itu nantinya nyaman, ya, nyaman, tempat duduknya oke, tempat ada AC, dilayani orang profesional, tempat servisnya pun mau lebih bagus gitu loh. Apalagi khusus untuk perempuan kita kan ada untuk ruang tunggu dan servis yang khusus ruang tunggunya. Ya. Jadi ini adalah dealer Premium Shop Center yang pertama di Surabaya. Oke. Tak hanya sebagai ruang display produk, di Premium Shop ini juga memberi pelayanan after sales dan ruang tunggu yang nyaman dan menarik pelanggan. Diharapkan dibukanya Premium Shop ini mampu meningkatkan jumlah penjualan produk Yamaha. Selvi Wang, CTV. Pemirsa, hubungan ukhuwah sekaligus silaturahim antara Indonesia dan Malaysia kembali terjalin. Jalinan itu melalui kunjungan istimewa Mufti Negeri Perlis ke Perhimpunan Al-Irsyad dan Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Kunjungan mahabah dan silaturahim ilmu dari Mufti Negeri Perlis Profesor Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, beserta rombongan dari Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis, berlangsung hangat di Kompleks Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Ali bin Abi Thalib, Surabaya pada Kamis 23 Oktober 2025. Kedatangan Mufti bersama rombongan dari Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis ini disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Perhimpunan Al-Irsyad Ustadz Muhammad Ali Bazar, serta pimpinan STAI Ali bin Abi Thalib Ustadz Oscar Wardana. Dalam suasana keakraban, kedua belah pihak membahas berbagai peluang kerjasama, diantaranya adanya pertukaran mahasiswa dan dosen, penelitian bersama, hingga penyelenggaraan seminar internasional. Tujuan kunjungan kita ke beberapa ormas termasuk di Al-Irsyad ini ialah untuk mewujudkan hubungan yang baik dan kerjasama di dalam pendidikan, usaha dakwah dan juga mengukuhkan hubungan antara kaum muslimin antara Malaysia dan Indonesia, khususnya kami daripada negara bahagian Perlis. Kita sedang cuba menyelidiki ataupun yang di sini kita kata untuk melihat kerjasama di dalam di berbagai-bagai bidang, dan yang seperti yang saya sebutkan, insya-Allah kita selepas pertemuan ini akan ada lagi pertemuan yang lain. Mungkin kita akan hantar representatif kita ke sini dan yang di sini dijemput ke sana untuk dilihat apa yang boleh kita lakukan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Jawatan Mufti dari Negeri Perlis Malaysia telah berkunjung ke Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya, dan kami harapkan terjalin kerjasama dan silaturahmi yang membawa kebaikan untuk dua belah pihak, dan mudah-mudahan dari kunjungan ini bisa berlanjut kepada hubungan-hubungan selanjutnya yang bisa berlanjut terus, sehingga tidak hanya berhenti pada pertemuan kali ini, namun bisa terjalin komunikasi yang baik
hingga masa yang akan datang. Alhamdulillah hari ini saya bersukacita karena kedatangan tamu yang mulia Mufti Negeri Perlis, Profesor Muhammad Asri, Hafizahullah. Ini satu kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk menjamu silaturahmi, terutama kerjasama di 3 bidang, yakni bidang dakwah, pendidikan, dan juga sosial kemasyarakatan. Tadi di depan kita sempat dengar kita berkesepahaman dalam urusan dakwah, dan beberapa di antara yang hadir, Prof. Rozaimi Ramli mengatakan akan mencoba mengadakan MOU kerjasama dengan kami, terutama di dalam bidang akademik pengajaran, yaitu saling bertukar mahasiswa ataupun dosen. Semoga ini jadi permulaan dari kesepahaman kami, kesepakatan kami untuk mengadakan kerjasama. Acara ini ditutup dengan penyerahan cindera mata dan sesi foto bersama. Dalam waktu dekat, Perhimpunan Al-Irsyad berencana melakukan kunjungan balasan ke negeri Perlis, Malaysia sebagai tindakan lanjut kerjasama yang telah terjalin. Kunjungan Mufti Negeri Perlis ini menjadi langkah nyata mempererat ukhuwatu Islamiyah serta memperkuat sinergi dakwah serta pendidikan di kawasan Asia Tenggara. Dewi Imro'atin, Agassi Lasura, JTV. Pemirsa, kami akan kembali dengan cara tenang untuk menikmati karya seni di Galeri Seni Basement di Kota Surabaya. Tetaplah bersama kami di Jatimawon. Momentum Hari Sumpah Pemuda, PLN sambung listrik gratis 171 masyarakat prasejahtera di Tulungagung. Peringati Hari Pahlawan, PLN berbagi kepedulian kepada veteran TNI. Jelang Hari Pahlawan, PLN jaga keandalan pasokan listrik pada upacara bendera hingga renungan di Taman Makam Pahlawan. Momentum Hari Sumpah Pemuda, PLN sambung listrik gratis 171 masyarakat prasejahtera di Tulungagung. Pemirsa, bagi para pecinta seni, Galeri Seni Basement di alun-alun Kota Surabaya ini memang cukup populer. Tak hanya lukisan karya seniman lokal yang dipamerkan, namun galeri bawah tanah ini juga menyimpan replika benda bersejarah dan foto arsip masa kolonial. Berikut liputannya untuk Anda. Bagi para pecinta seni, galeri seni yang ditempatkan di bawah alun-alun Kota Surabaya memang cukup populer.
Namun tak banyak warga yang tahu jika galeri seni basement ini juga memiliki koleksi foto-foto arsip dan replika benda peninggalan masa kolonial di Kota Pahlawan. Galeri seni yang berada di Kompleks Balai Pemuda Surabaya ini memiliki ruang publik yang ditata modern. Untuk masuk ke dalam galeri, pengunjung hanya butuh reservasi secara online secara gratis. Namun pengunjung juga menyesuaikan jam karena kuota terbatas. Di galeri seni basement, pengunjung bisa menikmati berbagai aliran lukisan karya seniman lokal. Tidak hanya itu, pengunjung bisa melihat koleksi foto arsip dan benda peninggalan masa kolonial. Dan di galeri bawah tanah ini, pengunjung bisa bersuah foto di berbagai sudut galeri yang elegan serta indah. Sebenarnya tuh kita di sini lagi tugas sekolah, tapi sebenarnya juga kita tertarik sih buat lihat lukisan-lukisan di sini karena katanya lagi ada pameran di sini. Jadi terus waktunya juga nggak begitu lama kan, jadi ya kita sempetin datang ke sini sebelum tutup. Juga lukisan di sini kan banyak bervariasi ya, jadi dan lukisannya juga bagus-bagus, jadi saya tertarik di sini. Kalau menurut saya overall bagus sih Kak, soalnya tempatnya juga udah nyaman, terus kayak nggak terlalu desek-desekan karena tempatnya kayak dari lukisan satu ke lukisan lainnya tuh ada space buat kayak orang-orang mungkin kalau rame kayak gitu Kak. Galeri seni bawah tanah atau basement Surabaya ini berada di Jalan Gubernur Suryo, Kelurahan Nembong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Galeri seni ini dibuka setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 09.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Faisal, Wulan, CTV. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Jatim Awan edisi hari ini. Namun jangan kemana-mana dulu karena pemirsa bisa menyimak informasi terbaru dan menarik seputar dunia olahraga di Pojok Arena. Bersama rekan saya, Sherly. Selamat siang, Sherly. Selamat siang, Anindya. Ada berita menarik apa di Pojok Arena siang hari ini? Baik Anindya dan pemirsa di rumah, hari ini akan ada berita menarik seputar dunia olahraga. Satunya adalah Kalvin Verdong yang membuat 2 assist gol dari tendangan penjuru dalam ajang Europa League. Untuk informasi selanjutnya kita saksikan di Pojok Arena. Begitu Anindya. Menarik sekali, Sherly. Tentu saja informasi di dunia olahraga selalu ditunggu oleh para mitra Arena. Dan sekarang mewakili kru yang bertugas, saya Anindya pamit undur diri. Selamat siang dan salam CTV 100% Jawa Timur.